Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah, dan semoga kalian semua sampai saat ini masih tetap semangat belajarnya. Hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pekan sebelumnya, kita telah belajar tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Setelah ditemukannya listrik, mulai berkembang. Ada penemuan-penemuan lainnya. Dan penemuan-penemuan lainnya inilah yang menyebabkan kehidupan manusia semakin berkembang pesat. Tentunya dengan adanya penemuan-penemuan tersebut akan ada dampak-dampaknya. Maka kali ini kita akan belajar tentang dampak penemuan khususnya dalam bidang ekonomi. Telah disinggung bahwa setelah adanya penemuan listrik, maka mulai bermunculan penemuan-penemuan lainnya yang membuat kehidupan manusia sekarang ini semakin berkembang pesat. Salah satunya yaitu ditemukannya si kotak ajaib televisi. Ini adalah tokoh penemu dari televisi. Namanya yaitu John Logie Baird. Di mana John Logie Baird ini lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang lebih dikenal dengan televisi. Jadi pada awalnya temukannya gelombang radio yang dimanfaatkan oleh John Logie Baird ini. John Logie Baird ini seorang insinyur listrik. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-ngatik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Jadi, John Logie Baird ini memanfaatkan gelombang radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Baird pun mulai mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Lalu pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow, dan pada tahun 1928 berhasil dari London ke New York. Dan seiring dengan perkembangannya teknologi, televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini.
Sekilas kita boleh ya mengetahui tentang prinsip kerja televisi. Ya, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Dan gambar yang kita lihat di layar adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Jadi pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik dan kemudian ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi kemudian akan mengubah sinyalnya. Ya, sinyal yang diterima tersebut menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan. Televisi ini termasuk media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Dan kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan bahasa Latin, yaitu bahasa tele dan visio. Tele artinya jauh, visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Jadi inilah tokoh penemu televisi, yaitu John Logie Baird. Tentunya saat ini sebagian masyarakat sudah memiliki televisi. Walaupun sebelum adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya dari radio atau koran. Walaupun demikian, dari radio atau koran biasanya informasi yang diperoleh terbatas karena tidak dapat melihat wujud sesungguhnya. Adanya penemuan televisi ini juga akan memiliki dampak atau pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa dampak atau pengaruhnya? Itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia sehingga wawasannya bertambah luas. Ya, memang benar. Wawasannya tentu akan bertambah luas karena sarana informasi televisi sekarang ini telah memberikan cakrawala pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi, di mana tidak hanya menyuguhkan informasi yang ada di dalam negeri, tetapi juga menyuguhkan informasi beberapa fenomena yang terjadi di luar negeri atau di dunia luar, sehingga kita tidak perlu datang ke tempat lain untuk mencari informasi. Selanjutnya dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya tadi dengan bertambahnya informasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, maka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan sehingga wawasan kita tentang pengetahuan itu semakin berkembang, tidak terbatas hanya pada buku ataupun hanya pada informasi-informasi di dalam negeri. Dan tentunya dampak positif lainnya yaitu televisi mampu mendorong dan memotivasi anak untuk belajar, merasakan wawasannya tambah maju. Karena dengan adanya televisi, informasi tadi semakin masuk dan berkembang, tentunya membuat anak cenderung kian kritis dan lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya.
Para remaja pun dengan adanya siaran televisi, terutama siaran-siaran yang menayangkan pelajaran, maka para remaja akan semakin cerdas dan terasah pemikirannya. Hal ini juga tentunya akan mempermudah para guru dalam menjelaskan pelajaran. Karena anak terdorong atau termotivasi untuk belajar, wawasannya bertambah dari ilmu pengetahuan-pengetahuannya tadi, maka juga memudahkan guru dalam menjelaskan. Lalu tentunya selain dampak positif, televisi juga memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, meningkatnya perilaku konsumtif dan hedonis di kalangan masyarakat. Jadi di sini berarti cenderung berdampak kepada pembunuhan kreativitas anak, sehingga anak tidak memiliki sifat hemat, ingin berpenampilan seperti orang-orang yang menjadi idolanya. Karena televisi juga menampilkan tidak hanya yang baik-baik saja, juga ada hal-hal lain yang membuat orang-orang jadi ingin tergerak untuk mengikuti gaya-gaya yang ada di televisi. Sehingga membuat kita tadi menjadi perilaku konsumtif dan hedonis. Itu termasuk berarti tayangan televisi tersebut menghipnotis para penontonnya untuk tidak beranjak dari TV. Nah, sehingga ingin terus saja nonton TV. Dan membuat akhirnya menjadi pemalas dan cenderung konsumtif. Selanjutnya tadi makin meningkatnya kenakalan remaja. Pengaruh negatif dari tayangan televisi langsung juga berdampak pada perilaku atau sikap anak, baik terhadap orang tua maupun kepada gurunya. Salah satunya yaitu anak tidak mau diajarkan, tidak mau diberitahu hal-hal yang positif, tidak mau ditegur, padahal jelas-jelas mereka sedang melakukan kesalahan. Nah, ini juga pengaruh buruk dari adanya televisi. Lalu juga menurunnya minat belajar. Mungkin tadi dampak positifnya juga ada yang semakin terdorong, semakin termotivasi dalam belajar. Tapi kebanyakan juga dampak negatifnya yaitu menurunnya minat belajar. Apalagi dengan adanya tontonan-tontonan penghibur lainnya seperti kartun ya. Lalu ada berbagai macam yang membuat anak-anak malah lebih cenderung malas belajar. Dan yang terakhir juga adanya kecenderungan berbuat asusila dan sikap beringas. Nah, jadi dari berbagai bentuk penyimpangan juga ada yang namanya kecenderungan berbuat asusila, di mana kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang prestasinya menurun. Nah, sehingga biasanya juga berawal dari kesukaan menonton film yang ada film unsur kekerasan. Selain itu juga biasanya muncul dari film-film yang beradegan tidak pantas ya. Sehingga cenderung anak-anak malah mengikuti pola-pola yang tidak seharusnya diikuti. Jadi cenderung berbuat asusila dan sikap beringas. Inilah dia dampak positif dan dampak negatif dari televisi. Yang tentunya masih banyak dampak-dampak lain dari adanya televisi. Selain adanya penemuan televisi, juga ditemukannya yaitu komputer. Inilah dia penemu dari komputer. Adakah yang tahu siapakah nama penemu ini?
Ya, namanya adalah Charles Babbage. Charles ini seorang ahli matematika. Beliau merupakan penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Beliau lahir pada 26 Desember 1792 dan pada saat itu mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Akhirnya beliau ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan ini dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 yang berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Jadi, pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang profesor matematika Inggris bersama asistennya Augusta Ada King, membuat suatu mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dioperasikan dengan menggunakan tenaga uap. Inilah dia merupakan cikal bakal komputer maju saat ini. Saat ini komputer sudah semakin canggih ya, tetapi sebelumnya komputer itu tidak sekecil dan secanggih, tidak sekeren dan seringan sekarang ini. Dalam sejarah komputer ada 5 generasi komputer, yaitu yang bisa dilihat. Ini generasi pertama, yaitu tahun 1941. Ini komputer modern. Komputer modern ini ditemukan oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse yang membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3. Z3 ini digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ukuran komputer ini sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang juga tidak sedikit. Komputer Z3 ini merupakan komputer generasi pertama. Ini gambarnya. Sangat besar ya komputernya, seperti lemari. Selanjutnya, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1948, ditemukannya transistor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor itu merupakan komponen semikonduktor yang merupakan salah satu fungsi sebagai penguat arus. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Hal itu berdampak pada perubahan ukuran mesin-mesin elektrik yang pada awalnya memiliki ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini membuat daya listrik yang dipergunakan juga menjadi lebih sedikit dari komputer sebelumnya. Inilah dia komputer jenis kedua. Ini ya sudah mulai tidak terlalu besar. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga yang ini ya, gambarnya ke bawah ini. Perkembangannya terjadi sekitar tahun 1964 sampai 1970, yaitu dengan ditemukannya teknologi Integrated Circuit atau IC. Cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Ini dia termasuk komputer generasi ketiga.
Dan kemudian ini komputer generasi keempat dan kelima ya ini, yaitu tahun 1970 ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat yang menggunakan chip untuk memori komputer. Sehingga komputer yang ada saat ini merupakan sebagian besar generasi keempat. Dan sejak kemunculan komputer generasi keempat ini semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima tahun 1981. Komputer ini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh negara Jepang. Komputer generasi kelima difokuskan kepada kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Hingga kini belum ada wujud nyata dari komputer generasi kelima. Oleh karena itu, komputer generasi kelima ini lebih mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan. Inilah dia perkembangan komputer. Secara umumnya atau dari awal mula ditemukannya komputer itu perkembangannya seperti ini. Jadi awalnya hanya alat hitung tradisional, kemudian untuk mengubah alat hitung ini dijadikanlah komputer ini. Ya, tahun 1821 komputer ini pertama kali ditemukan, lalu komputer listrik dibuat. Lalu mulai juga ada email, surat elektronik pertama yang berhasil dikirim, ada komputer yang menggunakan keyboard dan mouse, lalu komputer dengan harga terjangkau, lalu juga ada internet dengan jaringan global yang diciptakan dan dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Inilah dia perkembangan dari komputer. Tentunya dengan adanya penemuan komputer ini akan memiliki dampak. Dan pastinya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan dalam memproses nilai siswa, terutama bagi guru ya, bagi guru, bagi pegawai administrasi sekolah. Maka dampak positifnya yaitu memudahkan dalam memproses nilai siswa, kehadiran siswa, pembayaran sekolah, pembuatan jadwal, dan lain-lain. Lalu mempermudah juga tidak hanya guru dan pegawainya, tapi juga siswa. Siswa tentunya lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Bisa juga menambah pengetahuan dan wawasannya juga semakin bertambah luas. Lalu juga adanya inovasi dalam belajar. Dengan semakin berkembang, adanya inovasi e-learning, sehingga memudahkan proses pendidikan. Dan ada informasi yang dibutuhkan, sehingga semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Lalu dampak negatifnya, anak mengkonsumsi games yang menonjolkan unsur-unsur seperti kekerasan dan agresivitas. Yang games tembak-tembakan, games dan lain-lainnya ya. Itu sehingga inilah dia termasuk dampak negatif dari adanya komputer. Dengan kecenderungannya mengkonsumsi games, tentunya akan membuat kecanduan. Jadi munculnya kecanduan bermain komputer yang memicu akhirnya anaknya menjadi malas belajar. Ini banyak ya dialami pada zaman sekarang ini, terutama ketika sekolah ini dalam bentuk daring. Nah, jadi bagi kalian nih anak-anak, jangan malah jadi kecanduan dan malas yang akhirnya menyebabkan prestasi kalian jadi turun. Ya. Lalu juga tentunya ada akses negatif lewat internet. Banyak juga dampak-dampak lain tentunya, seperti memudahkan manusia berkirim pesan melalui email,
lalu ada kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko seperti sekarang ya. Jadi ada toko online. Lalu berbagai dokumen penting juga bisa disimpan. Selanjutnya, tentunya selain adanya penemuan-penemuan baik itu televisi, lalu tadi ada komputer, maka tentunya akan ada perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang terpengaruhi. Sebagai contoh, dengan adanya atau berkembangnya teknologi-teknologi, maka akan ada proses produksi. Nah, ada industri-industri yang di dalamnya ada proses produksi atau pembuatan-pembuatan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu dari proses pembuatan kertas. Indonesia masih menduduki peringkat ke-6 ya dalam daftar produsen kertas dunia. Indonesia pun akhirnya berpeluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya karena pemerintah mengalokasikan 10 juta hektar lahan untuk hutan tanaman industri. Di antara jumlah tersebut 3-4 juta hektarnya digunakan sebagai bahan baku kertas. Dan inilah dia prosesnya. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. Bubur ini kemudian diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Lalu bubur tersebut masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Dan akhirnya kandungan airnya dihilangkan dalam mesin pres. Kertas pun digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Kertas yang sudah jadi pun digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan pembuatan buku dan lain-lain. Tentunya setelah kertas selesai diproduksi, selanjutnya tahapannya adalah dari produsen ke agen ke pedagang besar, pedagang kecil, konsumen, yaitu disalurkan hingga ke konsumen atau pengguna. Konsumen ini pengguna ya. Jalur ini namanya distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Atau dengan kata lain, kegiatan pemasaran dalam rangka memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sehingga dari tadi berbagai penemuan, ada televisi, ada komputer, ada teknologi-teknologi lainnya, maka dampak perubahan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, yaitu terjadinya proses distribusi atau tadi proses pembuatan lalu ke distribusi. Dan dari distribusi ini tentunya juga akan mengalami atau mempengaruhi perkembangan sekitarnya, yaitu adanya transportasi. Jadi karena tadi sudah ada produksi dan ingin akhirnya memasarkan produk-produknya, akhirnya warga juga menjadi butuh transportasi. Akhirnya berkembang, tidak hanya tadi proses produksinya yang berkembang, tapi proses distribusi atau pemasarannya pun berkembang dan akhirnya berpengaruh juga pada transportasi. Di mana dengan adanya transportasi ini memudahkan ya, karena peranan penting dalam proses penyaluran barang yaitu adanya transportasi.
Jadi bisa disalurkan barangnya dengan pesawat, dengan kapal, dengan truk atau mobil. Dengan adanya perkembangan transportasi tentunya akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor atau pemasaran dalam luar ataupun di dalam negeri. Kegiatan ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Sementara kegiatan impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Inilah dia perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Lalu apa dampak penemuan-penemuan dari berbagai penemuan dalam bidang ekonomi? Ya, contohnya di sini ada penemuan HP atau handphone Android. Dampak positifnya tentunya di dalam bidang ekonomi juga ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Dampak positifnya yaitu mempermudah iklan, informasi, mempermudah kegiatan jual beli. Dampak negatifnya boros. Jadi boros untuk belanja online jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu muncul tindak penipuan dengan telepon genggam. Begitu juga adanya penemuan laptop. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif dalam bidang ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja di bidang komputer dan juga mempermudah perusahaan dalam pengolahan data. Tapi tentunya juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu adanya transaksi yang dilarang, lalu mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer karena semuanya sudah beralih ke komputer. Jadi tenaga kerja atau lapangan pekerjaannya semakin dikurangi. Lalu juga dengan adanya angkutan umum atau mobil, dampak positifnya yaitu mempermudah proses distribusi barang. Ini dalam bidang ekonomi ya. Yang kedua tentunya menghemat waktu sehingga lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Dan di sini juga tentunya dalam dampak bidang ekonominya, dampak positifnya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seperti supir. Namun tentunya ada dampak negatif yaitu mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi tradisional. Masih lihatkah? Ada ya dulu transportasi delman. Nah sekarang semakin berkurang. Lalu ada becak, sekarang jadi becak motor ya. Jadi mengurangi lapangan pekerjaan. Selanjutnya juga ada memboroskan bahan bakar jika tidak digunakan dengan. Dan tentunya secara umum dampak dari adanya penemuan-penemuan dalam bidang ekonomi yaitu memicu sikap kreativitas. Ini dampak positifnya ya. Sehingga muncul dengan adanya penemuan-penemuan memudahkan pekerjaan manusia, kreativitas dan inovatifnya meningkat untuk bersaing. Akhirnya timbul ingin bikin apa. Lalu mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Dan tentunya bertambahnya jenis lapangan pekerjaan. Sementara dampak negatifnya bisa saja pasar nasional akhirnya dikuasai dengan barang-barang impor. Dan juga memicu pola konsumtif atau gaya hidup tidak hemat. Nah, setelah tadi sudah dipaparkan berbagai macam materi, kalian bisa mengerjakan latihan soal sehingga kalian semakin mengasah ilmu yang telah kalian dapatkan. Ada 4 soal ya di sini, 1, 2, 3, 4. 3-nya ada A dan B. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Demikian tadi pembahasan atau penjabaran materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya, dapat mengerti penjelasan yang telah dipaparkan. Tentunya agar wawasan kalian semakin bertambah, semakin banyak
ilmu yang kalian dapatkan, kalian bisa membaca-baca dari berbagai sumber atau buku-buku bacaan terkait pembelajaran hari ini. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.